Wabarakatuh. Saya Ahmad Fathah Nuruzakul, kelas SD. Kali ini akan menjelaskan tentang studi pendahuluan dan kajian pustaka. Itu gambarnya seperti apa? Ya, ini ada 3 konsep yang saling berkaitan. Dari kajian pustaka, kemudian kerangka konseptual, pendahuluan, dan kembali lagi ke kajian pustaka. Untuk yang pertama, yakni komponen studi pendahuluan. Ini pendahuluan itu berisi tentang apa? Yang pertama, penjelasan mengenai alur pemilihan topik dan area riset yang meliputi latar belakang, ruang lingkup, batas-batas riset, asumsi yang digunakan, dan tujuan umum riset. Jadi dalam alur pemilihan topik dan riset itu juga ada batas-batasannya. Jadi mengenai hal yang diteliti itu tidak semuanya harus masuk dalam pembahasan tersebut, tapi ada batasnya, batas permasalahan. Namun penjelasannya yakni yang meliputi latar belakang, ruang lingkupnya seperti apa, dan tujuan umum secara garis besar dari riset tersebut itu apa. Elaborasi tentang tujuan terhadap perpustakaan atau literatur review dalam bidang yang dikaji atas riset tadi. Jadi yang dimaksud dengan elaborasi tersebut, seumpama kita melakukan riset terhadap sesuatu yang kita kaji, namun kita seperti mengelaborasi dengan riset yang sudah ada, yang sama dalam hal yang kita riset, itu nanti dielaborasikan sebaik-baiknya. Jadi kemungkinan bisa dijadikan juga rujukan yang kurang lengkap dilengkapi, atau kayak ada merevisi dalam hal mungkin deskripsi atau metodenya gitu. Yang ketiga, gambaran tentang hubungan antara hasil kepustakaan dan kerangka konseptual yang dikembangkan. Ya, ini seperti digambarkan tentang hubungan hasil pustakaan itu seperti ya teori-teori dengan kerangka konseptual yang kita kembangkan. Selanjutnya, komponen kerangka konseptual itu seperti apa? Yang pertama, mengemukakan kerangka teoritis yang dipakai dalam penelitian. Di kerangka teori itu seperti apa dalam kita teliti. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara masalah yang diteliti dan kerangka konseptual yang dipakai. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara kerangka teoritis dan penelitian terdahulu. Sama seperti elaborasi tadi, cuma ini kerangka teoritisnya dijelaskan yang dengan penelitian yang sudah ada yang dahulu. Komponen kajian pustaka itu meliputi satu, melakukan theoretical mapping atas karya terdahulu, atas tema yang sedang diteliti, dan bukan sekedar menjelaskan komponen pada tema secara sendiri. Jadi tema yang kita teliti itu bisa lebih kita mendapat wawasan dengan adanya karya terdahulu yang temanya sama. Ini kita bisa menyimpulkan sendiri atau bisa menambahkan sesuatu yang mungkin belum pernah dituangkan dalam kajian pustaka yang terdahulu. Yang kedua, menggambarkan theoretical mapping atas karya terdahulu tersebut baik dalam ranah subjek maupun lokasi penelitian. Sama halnya yang di atas, cuma ini subjek dan lokasi penelitian itu nanti lebih didetailkan.
Contoh kerangka konseptual agama dan ekonomi. Makna agama bagi pedagang Arab di makam Sunan Ampel Surabaya sehingga memunculkan kerangka teoritis kaitan antara agama dan perilaku ekonomi. Ini seperti antara hal agama dengan perilaku ekonomi, terutama dalam pedagang di area tersebut. Antara agama kan memang area Sunan Ampel kan religius, sehingga itu dikaitkan dengan agama, dan para pedagangnya itu gimana dalam melakukan perekonomian. Yang kedua, peran pemahaman agama dalam mengarahkan perilaku seorang dalam berbisnis. Ya, ini seseorang yang menjalani seseorang yang paham akan agama, dia akan mengetahui bagaimana dalam melakukan berbisnis, sehingga lebih hati-hati dalam hal haram halal itu garis besar seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.